Pikir kamu pantas dengan anak jenderal polisi? Dasar gak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya pria gembel yang berani melamar anak jenderal polisi? Apakah dia pria gila? Ternyata dia. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya dan dilunaskan hutangnya. Komen amin di bawah ya. Pagi itu, rumah megah milik Jenderal Bagas Pranoto, seorang pejabat tinggi kepolisian yang disegani, tampak begitu hidup. Jalan di depan rumah dijaga ketat, mobil-mobil mewah berjejer rapi di halaman, dan tamu-tamu penting berlalu lalang dengan pakaian terbaik mereka. Hari itu bukan hari biasa. Sang jenderal baru saja mengumumkan bahwa putri tunggalnya, Nadia Bagas, akan segera dilamar. Namun tak ada yang menyangka, pria itu akan datang dengan cara yang sama sekali tak terduga. Menjelang siang, di tengah kemeriahan tamu yang berdatangan, seorang pria muda muncul dari kejauhan. Ia berjalan kaki di bawah terik matahari, membawa sebuket bunga liar yang mulai layu. Bajunya kusut, celananya lusuh, dan sepatunya tampak usang seperti telah menempuh perjalanan panjang. Wajahnya tampak tenang, meski keringat mengalir di pelipis. Tatapannya mantap, namun sorot matanya lembut, menandakan keberanian yang lahir dari ketulusan. Namanya Raka. Orang-orang yang berdiri di depan gerbang rumah jenderal menatap aneh. Siapa tuh? Mau ngapain dia ke sini? Bisik seorang tamu wanita sambil menahan tawa. Mungkin tukang antar bunga, timpal yang lain. Tapi semua tebakan terhenti saat Raka berhenti di depan pintu, lalu berkata dengan sopan pada penjaga berseragam. Saya datang untuk melamar putri Bapak Jenderal Bagas. Seketika, suasana berubah. Para tamu yang mendengar terbelalak, beberapa langsung menutup mulut menahan tawa. Bahkan seorang ajudan hampir tersedak kopi yang baru ia minum. Melamar siapa? Tanya penjaga, seolah tak yakin dengan pendengarannya. Putri Jenderal Bagas, jawab Raka tenang. Saya datang dengan niat baik. Kata-kata itu menggema di udara seperti sesuatu yang mustahil. Tak butuh waktu lama, berita itu sampai ke ruang tamu utama, tempat Jenderal Bagas sedang berbincang dengan beberapa pejabat tinggi dan pengusaha. Mereka saling pandang, lalu tertawa pelan, mengira itu hanya lelucon. Namun tawa itu berubah menjadi rasa tak percaya ketika ajudan masuk dan melapor. Pak, ada seorang pria berpakaian agak tidak pantas, katanya datang untuk melamar Nona Nadia. Apa? Suara Jenderal Bagas menggema lantang. Ia bangkit dari kursinya, wajahnya menegang, urat di lehernya tampak menonjol. Beberapa menit kemudian, pintu besar itu terbuka. Semua mata beralih ke arah pintu saat Raka melangkah masuk. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakannya mengandung keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia menunduk hormat di hadapan sang jenderal, lalu menyerahkan bunga di tangannya dengan sopan. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya datang untuk melamar putri Bapak dengan niat yang tulus. Suasana ruangan hening beberapa detik. Lalu, hahaha. Gelak tawa pecah di mana-mana. Para tamu tak bisa menahan diri. Beberapa bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dia serius? Melamar anak jenderal? Lihat bajunya. Sepatunya aja sobek. Apa nggak malu datang kayak gitu? Sementara itu, Jenderal Bagas memandang Raka dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya dingin dan tajam. Kau datang ke rumah seorang jenderal dengan pakaian seperti itu? Kau pikir ini tempat apa? Maaf, Pak, jawab Raka tenang. Saya datang bukan untuk pamer harta, tapi untuk menyampaikan niat yang tulus. Nada bicaranya sopan, tapi ada kekuatan tersembunyi di balik kata-katanya. Namun bagi orang-orang di ruangan itu, yang terlihat hanyalah seorang pria miskin yang tak tahu diri. Lalu, dari arah tangga lantai 2, muncul Nadia. Mengenakan gaun putih sederhana, ia tampak cantik seperti bidadari. Namun ketika matanya bertemu dengan Raka, sorot matanya berubah. Ia mengenalnya, sangat mengenalnya.
Pria itu adalah orang yang pernah menolongnya beberapa bulan lalu di sebuah daerah terpencil, saat mobilnya mogok di tengah hujan deras. Raka kala itu datang tanpa pamrih, membantu dengan sabar, bahkan menemaninya hingga mobilnya bisa jalan lagi. Dan kini, pria itu berdiri di rumahnya, di depan keluarganya, melamar dirinya. Namun di antara tatapan tamu-tamu yang menilai, Nadia menunduk. Ia tak berani bicara. Tak berani mengakui bahwa ia mengenal pria itu. Ia takut menjadi bahan ejekan. Kau mengenalnya, Nadia? Tanya sang ayah tajam. Nadia terdiam. Tidak, ayah. Aku tidak tahu siapa dia. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Raka. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia hanya menatap Nadia sesaat, tatapan yang penuh kecewa, tapi juga pengertian. Baiklah, katanya pelan. Kalau begitu, saya pamit. Mungkin saya salah datang ke rumah orang. Namun sebelum Raka sempat berbalik, Jenderal Bagas membentaknya. Tunggu dulu. Jangan pikir kau bisa seenaknya masuk ke rumah ini. Kau pikir dengan modal bunga murahan itu, kau pantas melamar anak saya? Keluar. Sebelum aku suruh orang angkat kau keluar pagar. Suara itu menggema keras. Tamu-tamu kembali tertawa. Seseorang bahkan berbisik. Mungkin dia gila. Raka menatap ke sekeliling. Ia melihat wajah-wajah penuh ejekan, tangan-tangan yang memegang ponsel merekam dirinya, dan mata Nadia yang mulai berkaca-kaca, antara malu dan takut. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang yang menusuk. Tak apa, Pak. Mungkin saya memang tak pantas, di mata Bapak dan tamu-tamu di sini. Tapi biarlah waktu yang membuktikan siapa yang sebenarnya kehilangan harga dirinya hari ini. Kemudian ia menunduk hormat, berbalik, dan berjalan keluar di tengah tawa dan hinaan. Langkahnya perlahan, tapi pasti. Tidak satupun yang tahu bahwa langkah sederhana itu akan mengguncang kehidupan semua orang di rumah itu, hanya dalam 3 hari ke depan. Malam itu, langit Jakarta tampak suram. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Raka duduk di teras sambil menatap bunga liar yang tadi siang sempat ia bawa. Kini bunga itu layu, kelopaknya runtuh satu persatu, seolah ikut merasakan luka yang menggores hatinya. Ia terdiam lama, hanya mendengarkan suara jangkrik di kejauhan dan sesekali bunyi motor melintas di jalan sempit depan rumahnya. Di tangannya, ia masih menggenggam sebuah kotak kecil berwarna perak, kotak cincin yang seharusnya ia berikan untuk Nadia. Tapi niatnya berubah menjadi bahan tertawaan. Ia membuka perlahan kotak itu, menatap cincin sederhana dengan batu kecil di tengahnya. Batu itu bukan berlian, bukan permata mahal, tapi batu alam yang ia temukan sendiri di sebuah desa miskin tempat dulu mereka pertama kali bertemu. Beberapa bulan sebelumnya, di sebuah daerah terpencil bernama Desa Sukamulya, Raka datang sebagai relawan dalam program sosial. Ia tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya menyebut namanya tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa latar belakang. Tujuannya sederhana, ingin hidup di tengah rakyat biasa, ingin memahami kehidupan mereka tanpa harus dilihat sebagai anak konglomerat. Ya, Raka bukanlah pria biasa. Nama lengkapnya adalah Raka Pramana, satu-satunya pewaris grup Pramana Holding, perusahaan besar yang bergerak di bidang energi, teknologi, dan infrastruktur. Setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat 3 tahun lalu, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia bisnis dan hidup dengan identitas baru. Ia ingin menemukan arti hidup yang sesungguhnya, bukan sekadar mengejar keuntungan, tapi memahami manusia dan dunia yang ia jalani. Di Desa Sukamulya, Raka membantu memperbaiki jembatan, mengajari anak-anak membaca, bahkan menjadi relawan teknis untuk pembangunan air bersih. Di sanalah, suatu sore, ia pertama kali bertemu Nadia. Hari itu hujan deras mengguyur desa. Mobil putih milik Nadia mogok di tengah jalan berlumpur. Ia panik, karena tidak ada sinyal dan tak ada satupun orang lewat. Lalu dari kejauhan, muncul seorang pria sederhana mengenakan jaket lusuh dan topi caping. "Permisi, Bu. Perlu bantuan?" katanya sopan. Nadia sempat ragu. Tapi melihat pria itu tersenyum tulus, ia mengangguk pelan. Raka segera berjongkok di bawah hujan,
memeriksa mesin mobil tanpa banyak bicara. Tangannya kotor oleh lumpur dan oli, tapi ia tetap sabar, bahkan ketika hujan makin deras. Setelah beberapa saat, mesin mobil itu akhirnya menyala kembali. Nadia menatapnya kagum. "Terima kasih, Mas. Saya benar-benar tak tahu harus bagaimana tadi." Raka hanya tersenyum. "Tak perlu berterima kasih. Saya hanya kebetulan lewat." Namun sejak hari itu, keduanya mulai sering bertemu. Nadia ternyata juga sedang bertugas sebagai relawan hukum di desa itu, memberi penyuluhan kepada warga tentang hak-hak mereka. Mereka sering berbincang di posko kecil, berbagi makanan sederhana, dan sesekali tertawa bersama. Meski Raka jarang bicara tentang dirinya, Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Kesederhanaannya terasa jujur, tapi matanya menyimpan kedalaman seperti seseorang yang sudah melihat banyak hal dalam hidup. "Kamu ini sebenarnya siapa, Raka?" tanya Nadia suatu malam saat mereka duduk di bawah langit berbintang. Raka hanya tertawa kecil. "Saya cuma orang yang ingin hidup biasa." "Tapi caramu bicara, caramu melihat dunia, gak seperti orang biasa." "Kalau saya bilang, saya dulu hidup di dunia yang penuh kemewahan tapi hampa, kamu percaya?" Nadia terdiam, lalu tersenyum. "Mungkin." Sejak saat itu, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Bukan sekadar rasa suka, tapi semacam ketenangan yang hanya muncul ketika dua hati saling memahami tanpa banyak bicara. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika program sosial berakhir, Nadia kembali ke Jakarta. Ia memberikan nomor teleponnya pada Raka, berjanji akan tetap berkomunikasi. Tapi entah kenapa, beberapa hari setelah itu, nomornya tak bisa dihubungi. Raka mencoba mencari, tapi sia-sia. Nadia menghilang seperti ditelan waktu. Kini, di rumah sederhananya, Raka memandangi foto lama mereka berdua. Selfie di depan jembatan kayu yang mereka bangun bersama warga desa. Ia tersenyum pahit. "Jadi begitu akhirnya, kau berpura-pura tak mengenalku." "Ya, Nat," gumamnya lirih. Bimo, sekretaris pribadinya yang diam-diam selalu tahu kehidupan Raka, datang membawa minuman hangat. "Mas, semua media sosial penuh dengan berita tadi siang. Video penghinaan itu viral di mana-mana. Saya bisa turunkan kalau Mas mau." Raka menggeleng. "Tidak usah. Biarkan saja. Kadang dunia butuh pelajaran dari kebodohannya sendiri." Bimo menatap tuannya dengan hormat. Ia tahu siapa sebenarnya Raka. Bukan hanya pewaris Pramana Holding, tapi juga pemilik jaringan perusahaan energi baru terbarukan terbesar di Asia Tenggara. Semua aset masih atas nama yayasan yang didirikan oleh Raka untuk menghindari sorotan publik. Ia bisa saja tampil sebagai miliarder muda paling berpengaruh, tapi memilih menjadi orang biasa. "Tapi, Mas, apa nggak sakit dihina begitu di depan umum?" Raka menatap jauh ke langit. "Sakit, Bim. Tapi lebih sakit lagi melihat orang yang dulu aku tolong, berpura-pura tak mengenaliku hanya karena malu di depan orang kaya." Bimo terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar. Setelah beberapa saat, Raka berdiri dan mengambil ponselnya. Ia membuka pesan lama dari sebuah kontak bernama Nadia, pesan yang sudah tak bisa dibalas sejak berbulan-bulan lalu. Lalu ia menulis pesan baru. 3 hari lagi, aku akan datang lagi, Nat. Tapi kali ini bukan untuk melamar, melainkan untuk membuka mata mereka. Ia menekan tombol kirim, meski tahu pesan itu takkan terkirim. Namun senyum kecil muncul di wajahnya. Potongan video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan jelas bagaimana Raka diusir, dihina, bahkan ditertawakan oleh para tamu. Dalam beberapa jam, videonya sudah ditonton jutaan kali di berbagai platform media sosial. Judulnya kejam. Pria gila nekat lamar anak jenderal, diusir dengan hinaan. Komentar publik pun beragam. Sebagian menertawakan Raka, tapi banyak juga yang justru mengkritik sikap keluarga Jenderal Bagas yang dianggap arogan. Memangnya salah kalau orang miskin punya niat baik? Kekuasaan bikin buta hati. Kalau orang itu ternyata penting, mereka pasti nyesel. Namun, belum sampai tengah hari, muncul akun anonim yang mengunggah foto Raka dari kejauhan, tapi dengan pakaian berbeda, saat ia sedang turun dari mobil mewah berplat khusus di area bisnis elit. Komentarnya membuat warganet geger.
Ini orang yang sama, kan? Kok gayanya beda banget? Serius dia bukan orang sembarangan. Ada yang bilang dia bos perusahaan energi besar tuh. Rumor pun mulai menyebar. Dari pria miskin yang gila, berubah menjadi pengusaha misterius. Tapi tak ada yang tahu pasti siapa dia. Di ruang kerja yang luas dan penuh penghargaan militer, Jenderal Bagas duduk dengan wajah tegang. Ia membaca berita dari berbagai media, dahinya berkerut, nadanya meledak-ledak. Ini semua gara-gara video sialan itu. Siapa yang berani bocorkan rekaman di rumah saya? Ajudannya menunduk takut. Maaf, Jenderal, sepertinya beberapa tamu merekam dan membagikannya sendiri. Kami tak bisa menahan. Bodoh, bentaknya. Sekarang nama saya jadi bahan olok-olok publik. Ia menggebrak meja, membuat bingkai foto jatuh ke lantai. Dalam foto itu, ia dan Nadia tersenyum di depan Istana Negara, simbol kehormatan yang kini terasa ternoda. Sementara itu, Nadia berdiri tak jauh dari sana, menatap layar ponselnya. Di dalamnya, wajah Raka terpampang jelas. Ia menggigit bibir. Ada rasa bersalah yang tumbuh di dadanya. Ayah, ucap Nadia pelan, mungkin kita terlalu keras padanya. Bagas menatap tajam. Jangan bodoh, Nat. Orang seperti itu cuma cari sensasi. Lihat, sekarang dia terkenal. Mungkin itu memang tujuannya. Nadia terdiam. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ayahnya salah. Ia mengenal Raka, atau setidaknya, pernah mengenalnya dalam versi yang berbeda. Pria itu bukan pembohong, bukan pencari sensasi. Ia ingat bagaimana Raka di desa dulu. Jujur, sabar, sederhana. Dan yang paling penting, tulus. Namun sekarang, pikirnya, mungkinkah pria yang dulu menolongnya itu sama dengan pria yang viral ini? Ataukah hanya kebetulan? Rasa penasaran itu menyesakkan dadanya. Sementara itu, di sebuah kantor megah di pusat bisnis Jakarta, suasana jauh berbeda. Raka Pramana, pria yang sama, duduk di kursi direktur tertinggi Pramana Energy International. Ruangannya dipenuhi dinding kaca dengan pemandangan kota yang menjulang. Ia memandangi layar besar di depannya yang menampilkan berita viral tentang dirinya sendiri. Hebat juga dunia ini, ujarnya datar. Satu video bisa mengubah segalanya. Bimo, sekretarisnya, berdiri di samping. Reaksi publik mulai terbagi. Mas, banyak yang bela, tapi ada juga yang hina. Tapi, kita nggak perlu khawatir. Nama Anda masih aman. Nggak ada yang sadar kalau pria di video itu adalah Anda. Raka tersenyum tipis. Belum sadar, Bim. Tapi sebentar lagi semuanya akan tahu. Bimo menatap tuannya penasaran. Maksud Mas? Raka meletakkan selembar undangan di meja. Kertas itu berlogo resmi dan berisi tulisan emas. Penandatanganan kerja sama strategis dengan pemerintah. Semua pejabat tinggi akan hadir, termasuk Jenderal Bagas Pranoto. Bimo mengangkat alis. Jadi, itu waktunya. Raka menatap lurus ke depan, pandangannya dingin namun tenang. Ya, waktunya mereka tahu siapa yang mereka hina. Di sisi lain, rumah Jenderal Bagas menerima undangan resmi dari Istana Negara. Sang ajudan menyerahkannya langsung sore itu. Pak Jenderal, Bapak diundang menghadiri penandatanganan kontrak dengan perusahaan energi asing, Pramana Energy International. Bagas menerima surat itu dengan heran. Pramana Energy? Aku baru dengar. Dari mana perusahaan ini muncul? Katanya, perusahaan besar dari Asia Tenggara, Pak. Pemiliknya muda, tapi sangat berpengaruh. Presiden sendiri yang minta Bapak hadir. Jenderal Bagas mengangguk pelan. Tapi matanya tetap tajam. Baik. Siapa CEO-nya? Belum disebutkan, Pak. Katanya kejutan. Orangnya jarang muncul di publik. Bagas hanya bergumam. Aneh. Acara dimulai dengan megah. Para pejabat tinggi, menteri, diplomat, hingga duta besar berjejer rapi. Musik orkestra lembut mengalun. Lampu kristal berkilau di langit-langit. Dan semua orang berdiri saat pembawa acara mengumumkan kedatangan tamu kehormatan. Ladies and gentlemen,
Please welcome, the CEO of Air Global Energy Corporation, Mr. Raka Pratama. Hening sejenak. Lalu tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Namun di tengah gemuruh itu, dua orang membeku di tempatnya, Jenderal Bagas dan Nadia. Mereka menatap ke arah pintu besar yang perlahan terbuka, dan dari sana melangkah masuk seorang pria muda berpakaian jas hitam elegan. Posturnya tegap, langkahnya tenang, auranya berwibawa. Tatapannya tajam, seperti seseorang yang terbiasa memimpin ratusan orang. Wajah itu, terlalu mereka kenal. Wajah yang seminggu lalu berdebu, lusuh, dan penuh luka karena penghinaan mereka sendiri. Tapi kini, wajah itu penuh karisma. Nadia menutup mulutnya, suaranya bergetar. Itu, Raka. Jenderal Bagas menatap kaku, tak mampu berkata apa-apa. Semua mata tertuju padanya. Kamera media berputar, blitz menyala tanpa henti. Dan pria yang dulu disebut gembel, kini berdiri di podium istana, tersenyum dengan tenang. Setelah penandatanganan resmi dilakukan, Raka berdiri memberi sambutan di hadapan presiden dan tamu-tamu internasional. Suara tenangnya bergema di ruangan. Investasi bukan hanya tentang uang, tapi tentang nilai. Nilai kemanusiaan, kejujuran, dan kerja keras. Saya percaya bangsa ini butuh lebih banyak orang yang menilai seseorang dari hatinya, bukan dari pakaiannya. Tepuk tangan menggema. Namun bagi Nadia, setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk balik ke dalam dirinya sendiri. Ia tak tahan lagi. Air matanya mulai jatuh. Ia teringat bagaimana dulu ia menatap Raka dengan jijik. Bagaimana semua tamu di rumah menertawakan pria itu di depan matanya. Dan kini, pria itu berdiri sejajar dengan presiden, dengan bendera negara di belakangnya. Setelah acara selesai, Raka melangkah turun dari panggung. Semua pejabat mendekat untuk menyalaminya, tapi Raka hanya menunduk sopan dan berjalan menuju Jenderal Bagas. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam namun berwibawa. Selamat siang, Jenderal, ucapnya dengan tenang. Saya tak menyangka kita akan bertemu lagi, dalam keadaan seperti ini. Jenderal Bagas menelan ludah, suaranya serak. Raka, siapa kau sebenarnya? Raka menatapnya, senyum tipis terukir di wajahnya. Saya orang yang Bapak sebut gila, yang Bapak hina di depan banyak orang. Tapi lihatlah, Jenderal, saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya hanya ingin membuktikan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh seragam, jabatan, atau pakaian, tapi oleh hati dan kerja kerasnya. Semua hadirin terdiam. Kamera media merekam setiap detik yang terasa seperti adegan film. Raka menatap Nadia sejenak. Tatapannya bukan benci, tapi penuh luka dan ketegasan. Kadang, Tuhan membiarkan kita dihina agar kita belajar tentang arti kehormatan. Katanya lembut sebelum berbalik dan berjalan pergi meninggalkan aula istana. Langkahnya tegap, wajahnya tenang. Sementara Nadia terisak di kursinya. Jenderal Bagas hanya bisa menunduk, menanggung malu di hadapan ratusan pasang mata. Hari itu, dunia benar-benar berbalik. Orang yang dulu dianggap tak pantas, kini berdiri paling tinggi. Dan mereka yang dulu menghina, hanya bisa menunduk, terdiam dalam penyesalan. Keesokan harinya, berita tentang pengungkapan identitas Raka Pratama menjadi sorotan nasional. Hampir setiap stasiun televisi menayangkan ulang momen dramatis di Istana Negara, saat pria yang dulu disebut gembel, berdiri sejajar dengan presiden dan menyebut kata-kata yang mengguncang hati jutaan orang. Media sosial meledak. Tagar Raka Pratama dan pelajaran dari seorang gembel menduduki trending nomor 1. Banyak yang menulis, jangan nilai orang dari penampilannya, karena kadang yang terlihat sederhana menyimpan kebesaran luar biasa. Sementara itu, di rumah besar keluarga Jenderal Bagas, suasana jauh dari tenang. Di ruang tamu megah itu, yang dulu menjadi tempat penghinaan Raka, kini hanya terdengar isak tangis pelan dari Nadia. Wajahnya sembab, matanya bengkak. Sejak semalam, ia belum berhenti menangis. Semua kenangan datang silih berganti, tawa sombong, kata-kata tajam, hingga momen ketika ia sendiri berkata, "Kamu pikir pantas melamar aku dengan baju dekil begitu?" Kata-kata itu kini menghantuinya seperti bayangan yang tak bisa dihapus. "Pak," suara Nadia lirih, saya ingin minta maaf padanya."
Jenderal Bagas menatap kosong. Di meja depannya, surat undangan makan malam dari pihak istana masih tergeletak. Makan malam kehormatan bersama Raka dan Presiden malam nanti. Ia terdiam lama sebelum menjawab dengan suara berat. Ayah pun ingin minta maaf, Nat, tapi entah apakah dia masih mau mendengarkan kita. Malam itu, aula Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta berubah jadi tempat jamuan kenegaraan. Para pejabat, diplomat, dan pengusaha besar duduk berjejer rapi di meja panjang berlapis kain putih. Raka hadir mengenakan jas biru gelap dengan dasi hitam, tampak elegan namun tetap sederhana. Di wajahnya, tidak ada kesombongan, hanya ketenangan yang dalam. Saat Presiden memberikan sambutan singkat, semua mata kembali tertuju padanya. Tapi Raka hanya menunduk sopan, tak berusaha mencari perhatian. Hingga tiba-tiba, dua tamu datang terlambat, Jenderal Bagas dan Nadia. Semua orang berbisik pelan. Bahkan beberapa kamera media menyorot kedatangan mereka. Jenderal Bagas berjalan mendekat. Wajahnya menegang namun matanya menunjukkan penyesalan yang tulus. Nadia berjalan di sampingnya, menunduk dalam-dalam. Sesampainya di depan meja utama, Bagas berhenti. "Tuan Raka," katanya dengan nada berat. Saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi. Saya malu dengan sikap saya waktu itu. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya." Raka memandangnya tenang. "Saya bukan siapa-siapa, Jenderal. Waktu itu saya hanya seseorang yang datang dengan niat tulus. Tapi terkadang, orang tidak butuh tahu siapa kita. Mereka hanya butuh alasan untuk menghina." Nadia tak kuat lagi menahan tangisnya. Ia berlutut, membuat semua tamu terkejut. "Raka, maafkan aku." Suaranya bergetar, penuh sesal. "Aku salah menilai kamu. Aku terlalu sombong. Aku pikir kamu tak pantas. Tapi ternyata aku yang tak pantas. Aku mohon, maafkan aku." Raka menatapnya lama. Dalam hatinya, luka masa lalu yang dalam terasa kembali terbuka. Namun ia tahu, menumbuhkan kebencian hanya akan membuat luka itu makin perih. Dengan suara tenang, ia berkata, "Nadia, aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku datang waktu itu bukan untuk mempermalukan kalian. Aku datang karena aku benar-benar mencintaimu, dengan cara yang sederhana. Tapi sekarang aku sadar, cinta tanpa penghargaan tidak akan pernah punya tempat." Nadia menangis makin keras. Apakah masih ada kesempatan untukku?" Raka menggeleng pelan. "Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku sudah memaafkan dan melepaskan. Luka yang sudah sembuh tidak seharusnya dibuka lagi." Ruangan hening. Beberapa tamu bahkan ikut terharu mendengar percakapan itu. Presiden yang duduk di ujung meja menatap Raka dengan penuh penghormatan. Ia lalu bertepuk tangan pelan, diikuti tamu-tamu lain. Raka menatap semua orang dan menambahkan, "Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena setiap orang yang kita hina hari ini, bisa jadi adalah orang yang akan kita hormati besok. Dunia ini berputar, cepat, dan tanpa ampun." Kata-kata itu menggema seperti petir di malam sunyi. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Raka semakin melejit. Proyek energi bersihnya berhasil membawa investasi besar bagi negara, menciptakan ribuan lapangan kerja. Namanya dikenal bukan hanya karena kekayaan, tapi karena kerendahan hatinya. Sementara keluarga Jenderal Bagas memilih mundur dari sorotan publik. Mereka menolak wawancara, menutup akses media, dan memilih hidup tenang jauh dari hiruk-pikuk. Dan Nadia, ia menulis surat yang tak pernah ia kirim. "Raka, terima kasih telah mengajarkan arti harga diri dan ketulusan. Mungkin aku kehilangan cinta, tapi aku mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga. Jangan pernah menilai manusia dari luarnya. Karena yang sederhana belum tentu hina, dan yang berkilau belum tentu mulia."